Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram, yang tepatnya adalah Kitabut Thaharah Babul Miyah, yang mana pada pertemuan sebelumnya, pada majelis yang sebelumnya, kita telah membaca hadis Abdullah ibn Umar tentang khobar kullatain, yaitu ketentuan bahwasanya air itu kalau dalam keadaan banyak dan air tersebut jumlahnya itu 2 kullah atau lebih, maka air tersebut tidak mengandung najis. Ini zahir atau yang nampak dari khobar ini. Kemudian diambil pemahaman, diambil kesimpulan oleh sebagian para ulama bahwasanya kalau nanti kurang dari 2 kullah, maka dia membawa najis. Nah, dalam hal ini kemarin telah kami sampaikan beberapa pendapat dari kalangan para ulama berkenaan dengan jumlah air yang dia najis atau tidak najis, kemudian pandangan mereka kapan air itu menjadi najis. Mungkin untuk kesempatan majelis hari ini, insya Allah kita ulangi sedikit, kita review sedikit pandangan para ulama terhadap air ini ketika air itu kemasukan najis. Di sini perlu saya sampaikan, para ulama sepakat kalau air itu jumlahnya banyak, kemudian ada najis yang masuk ke dalam air tersebut, dan najis tersebut tidak mengubah sifat dari air yang dia masuk ke dalam air tersebut, dan airnya dalam jumlah banyak. Di sini para ulama sepakat bahwasanya air tersebut tetap suci dan dia tidak najis, gitu kan. Hal ini didasarkan pada khobar atau hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang sudah kita baca pada majelis-majelis sebelumnya, yaitu sabda Nabi SAW, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci dan tidak menjadikannya najis suatu apapun, tidak mengubahnya menjadi najis suatu apapun. Nah, dalam hal ini para ulama sepakat kalau air dalam jumlah banyak masuk najis ke dalamnya dan belum berubah sifatnya, baik warna, kemudian rasa dan aromanya atau baunya itu belum berubah, maka dia belum najis. Para ulama berbeda pendapat pada air yang jumlahnya sedikit, gitu. Dia berbeda pendapat dalam air yang jumlahnya sedikit apabila kemasukan najis, gitu. Kalau yang banyak tadi sepakat nggak apa-apa, dia kemasukan najis, dia belum berubah, belum najis. Tapi kalau berubah, sepakat najis, gitu, untuk yang banyak. Nah, sekarang air yang sedikit, kalau dia kemasukan najis dan belum berubah, apakah dia najis atau tidak najis? Di sini saya dapati ada 3 pendapat para ulama yang dinukilkan oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnul Mundhir dalam kitab beliau Al-Awsat. Kenapa saya nukil dari Al-Awsat? Ini adalah sumber rujukan tentang khilaf para ulama yang paling qadim, paling salaf yang saya ketahui. Jadi ini adalah umdah, dan kalau antum semuanya di antara antum ada yang pernah menelaah kitabnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi dalam menukilkan khilaf lebih sering merujuk kepada kitabnya Al-Imam Abu Bakar Ibnul Mundhir ini. Al-Imam Abu Bakar Ibnul Mundhir dalam hal ini, dalam penukilan khilaf para ulama, punya 3 kitab yang saya ketahui. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau ada informasi lain tentang kitabnya Imam Ibnul Mundhir yang lain tentang penukilan khilaf,
itu mungkin bisa diinformasikan kepada kami ya. Tapi sampai saat ini sepanjang telaah saya, sepanjang penelusuran saya, ada 3 kitab yang menjadi umdah, menjadi patokan tentang penukilan khilaf dan ijma' yang disusun oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnul Mundhir. Kitab yang pertama adalah kitab Al-Ijma'. Di sini beliau menukilkan permasalahan-permasalahan apa saja yang menjadi ijma' para ulama. Kemudian kitab yang kedua namanya kitab Al-Ishraf. Kitab Al-Ishraf ini dia seperti ringkasan dari kitab Al-Awsat itu tadi ya. Dia ringkasan, hanya menyebutkan khilafnya demikian, kemudian salafnya siapa itu ada di dalam kitab Al-Ishraf. Adapun nanti di kitab Al-Awsat, di kitab Al-Awsat ini lebih luas lagi. Selain beliau menukilkan khilaf, beliau menyebutkan bukti berupa riwayat. Kalau beliau mengatakan ini pendapatnya Imam Syafi'i misalnya, nanti beliau membawakan sanad beliau sampai kepada Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i mengatakan pernyataan tersebut. Nah, ini kenapa saya lebih memilih kitab Al-Awsat ini dan kitab-kitab susunannya Al-Imam Abu Bakar Ibnul Mundhir, karena kitab ini mempertanggungjawabkan kalau ini menukilkan dari ulama madhab fulan, beliau memberikan buktinya dengan periwayatan sanad sampai kepada salafnya yang mengatakan demikian. Sebenarnya selain Imam Abu Bakar Ibnul Mundhir, Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya juga melakukan demikian. Kalau beliau mengungkapkan suatu pendapat, ini pendapatnya Tsauri, ini pendapatnya para ulama yang lainnya gitu kan. Beliau sudah menyebutkan sanadnya di dalam kitab Al-Ilal As-Shaghir. Ini artinya selain dari Al-Imam Abu Bakar Ibnul Mundhir, kalau kita menelaah kitab-kitab para ulama yang dia masih bersandar kepada sanad periwayatan itu, ada pertanggungjawaban, dan ini lebih otentik tentunya, lebih orisinil bagi kita dalam penukilan mazhab para ulama. Ini sekedar informasi. Kembali kepada permasalahan kita tadi, untuk air yang sedikit tadi ya, untuk air yang sedikit apabila kemasukan najasah, kemasukan najis dan belum berubah, sifatnya itu belum berubah, maka pendapat yang pertama di sini yang saya nukilkan dari kitab Al-Awsat ini adalah pendapatnya para a'immah semisal Imam Asy-Syafi'i, kemudian Al-Imam Ahmad, kemudian Al-Imam Ishaq ibn Rahuyah, kemudian Al-Imam Abu Thawr. Mereka ini menyatakan kalau air tersebut itu kurang dari 2 kullah, kemudian kemasukan najis gitu, meskipun belum berubah, maka dia sudah dihukumi najis. Dia sudah dihukumi najis meskipun dia belum berubah sifat, belum berubah bau, belum berubah rasa, belum berubah warnanya. Apa dalil mereka? Dalil mereka yaitu hadis Abdullah ibn Umar ini tadi yang sudah kita baca, bahwasanya Nabi mengatakan kalau air itu belum sampai 2 kullah maka dia tidak najis. Maka pemahaman terbaliknya atau mafhum mukhalafahnya, kalau kurang dari 2 kullah maka dia najis gitu. Kemudian pendapat yang selanjutnya yang sudah kita nukilkan juga kemarin, ini sekarang kita review kembali. Pendapat yang selanjutnya adalah ini pendapat yang kedua ya, yaitu pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah, bahwasanya kalau air itu di satu tempat digerakkan di ujungnya dan ujung yang lainnya itu belum bergerak, maka dia dikategorikan banyak. Nah, kalau banyak, kembali kepada kesepakatan para ulama tadi, meskipun najis masuk dan belum berubah sifatnya, dia tidak najis. Nah, kalau digerakkan di satu tempat, kemudian sudut yang lainnya itu juga ikut bergerak, maka itu adalah kategori air yang sedikit. Ketika dia kategori air yang sedikit, maka kemasukan najis dia dihukumi najis meskipun dia tidak berubah sifatnya. Ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah atau Al-Hanafiyah. Nah, adapun pendapat yang kemarin kita pilih, yang kami pilih adalah pendapat yang ketiga, yaitu air itu banyak ataupun sedikit, selama dia tidak berubah sifatnya maka dia tidak najis.
selama tidak berubah warna, bau dan rasanya, maka dia tidak dihukumi najis, baik itu air banyak maupun dia air sedikit. Nah, ini diantara para ulama yang berpegang demikian adalah pendapatnya para ahli hadis, semisal Al-Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, kemudian Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi, dan diriwayatkan dari para sahabat, yaitu diantaranya Abdullah ibn Abbas, dan kemudian juga terdapat riwayat dari Hudzaifah ibnul Yaman. Dan pendapat yang kami pilih adalah pendapat yang ketiga ini, bahwasanya patokan najis atau tidak najis adalah pada perubahan sifat dari air tersebut, tidak dinilai atau tidak ditinjau dari banyak atau sedikitnya air, patokannya 2 kulah atau lebih atau kurang dari 2 kulah, tidak demikian, tapi perubahan airnya. Nah, bagaimana dengan hadis Abdullah ibn Umar ini gitu kan? Apakah kita buang saja? Enggak dibuang, enggak boleh buang. Sunnah Nabi enggak boleh dibuang. Waliyadzubillah, itu celaka, kualat, dan bisa jatuh kepada kekufuran. Namun sabda Nabi SAW tentang air yang 2 kullah ini perlu ditinjau pemahamannya gitu. Ketika Nabi mengatakan kalau air itu 2 kullah maka dia tidak najis gitu kan. Kan belum tentu kalau kurang dari 2 kullah dia udah pasti najis. Gitu loh. Sama seperti pernyataan kita, seseorang makan 2 mangkuk bakso gitu kan. Dia tidak lapar. Belum tentu kalau dia makannya kurang dari 2 mangkuk bakso dia udah pasti lapar, kan belum tentu gitu. Nah, yang demikian ini pemaknaannya untuk hadis ini, umumnya air itu kalau sudah 2 kullah maka dia tidak najis. Kalau dia kurang dari 2 kullah belum tentu dia sudah pasti najis. Nah, demikian yang bisa kita maknai hadis ini, hingga antara khabar yang satu dengan khabar yang lain itu tidak saling bertentangan. Kemudian yang belum kita bahas di sini, ukuran 2 kullah itu berapa sih kalau dikonversikan ke ukuran timbangan atau takaran yang kita ketahui untuk zaman ini gitu loh. Nah, ketika dikonversikan kepada liter, ini para ulama juga berbeda pendapat tentang kullah ini ukurannya berapa gitu loh. Para ulama Syafi'iyah rahimahumullah wa radhiyallahu anhum ajma'in, para ulama Syafi'iyah menetapkan ukuran 1 kullah itu 230 liter. Maka jika didasarkan hadis ini, air yang dia itu aman dari ketercampuran najis dalam pandangan mazhab Syafi'iyah itu kalau sudah 2 kali 230 berarti 460 liter. Kalau air sudah 460 liter maka dia tidak najis. Kalau kurang dari itu maka najis, ini dalam pandangannya ulama Syafi'iyah. Adapun kemudian ukuran takaran ukuran takaran kullah itu dalam pandangan ulama Malikiyah, kisarannya adalah 145 liter kurang lebih. 145 liter kurang lebih. Artinya kalau didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar ini, ukuran air yang nanti aman dari najis itu 2 kali 145, yaitu 290 liter gitu. Adapun nanti ulama Hanafiyah, mereka punya patokan kullah itu ternyata lebih sedikit, hanya 97 liter saja. Hal ini terjadi demikian kenapa? Boleh jadi kullah yang didapati oleh mereka ini berbeda-beda antar tempat yang satu dengan tempat yang lain. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mukimnya besarnya itu di Mekah. Maka ada tradisi dan budaya masyarakat Mekah pada saat itulah yang banyak menjadikan beliau itu nanti menetapkan suatu ketentuan hukum bagi mazhab beliau, melihat dari kebiasaan masyarakat Mekah pada saat itu. Salah satu contohnya pendapatnya Imam Syafi'i, kenapa kok menjaharkan? Karena para imam yang menjaharkan bismillah ya di dalam sholat, kenapa kok beliau menjaharkan bismillah dalam sholat? Ya karena pada saat itu para ulama Mekah itu, imam-imam di Mekah, pendapat fikihnya itu bismillah dijaharkan, bismillah disuarakan, baik di Al-Fatihah maupun kemudian di surah yang lain. Dan itu para salafnya jika dirunut dan dikumpulkan,
silsilah genealoginya itu sampai kepada Abdullah ibnu Abbas untuk mengeraskan bacaan Bismillah. Ini salah satu contoh bahwasanya adat tradisi masyarakat setempat itu terkadang memberikan pengaruh terhadap hasil ijtihad seorang ulama. Nah, Imam Malik mungkin melihat di Madinah jumlah kullahnya juga lebih kecil lagi, sehingga beliau menetapkan jumlah kullah yang pada ukurannya beliau itu ternyata hanya 145 liter kurang lebih. Nah, Imam Abu Hanifah di mana? Di Kufah. Ketika di Kufah, boleh jadi orang-orang Kufah bentuk kullah itu seperti kendi yang panjang lonjong seperti ini. Kullahnya orang-orang Kufah mungkin lebih kecil lagi ukurannya, hingga ketika dikonversikan ke liter ternyata jumlah takarannya dia lebih kecil. Nah, ini yang menjadikan perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang ukuran kullah ini berapa. Allah Ta'ala a'lam. Yang nampak bagi saya adalah mereka melihat tradisi masyarakat yang ada pada saat itu. Allah Ta'ala a'lam. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke-5, yaitu hadis tentang larangan untuk mandi di air yang tenang. Ini hari ini insya Allah kita akan baca beberapa hadis, karena hadis ini saling terkait satu sama lainnya, dan permasalahan yang nanti kita akan bahas di dalam hadis-hadis yang ini juga saling terkait satu sama lain. Hadis yang ke-5 ini dalam penomoran saya loh ya. Mungkin nanti teman-teman yang punya kitab Bulughul Maram itu di Babul Miyah penomorannya akan beda-beda sesuai dengan penerbitnya. Nah, ini yang didasarkan pada terbitan kitab saya di sini, penerbitnya, percetakannya itu memberikan penomoran ini hadis yang ke-5, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nanti kalau teman-teman punya cetakan yang berbeda dan penomorannya berbeda, itu nggak perlu disalah-salahkan, karena nggak ada yang salah. Masing-masing penerbit itu dia punya standar tersendiri di dalam menetapkan penomoran bagi hadis-hadis mereka. Adapun nanti penomoran yang memang sudah dibakukan, itu penomorannya tim dari Aren Yan Wensing, tapi untuk kutubu tis'ah saja gitu loh. Jadi Aren Yan Wensing ini seorang orientalis, pengkaji Islam, pengkaji bahasa Arab di Universitas Leiden, Belanda. Ketika itu punya proyek untuk menyusun indeks hadis Nabi SAW. Ya, Allah Ta'ala a'lam tujuan beliau dan teman-temannya para orientalis itu buat apa pada saat itu gitu kan. Nah, disusun suatu indeks yang kita kenal dengan namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Hadith. Nah, sistem penomorannya itu beliau bekerja sama dengan Profesor Muhammad Fuad Abdul Baqi untuk menyusun penomoran hadis untuk kutubus sittah, termasuk nanti juga kitab tambahan 3 kitab yang lainnya, yaitu kutubut tis'ah. Nah, penomoran yang sudah dibakukan sistemnya itu adalah penomorannya Profesor Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nah, jadi kalau ada penerbit gitu kan, menerbitkan Sahih Bukhari gitu kan, nomornya sekian, biasanya penerbit itu mencantumkan di mukaddimahnya, ini penomoran ini mengacu kepada penomorannya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nah, ini yang sudah terstandar secara internasional. Nah, nanti boleh jadi penerbit itu kalau menerbitkan suatu kitab, suatu buku, dia tidak menggunakan penomoran itu hak dia gitu loh, pilihannya dia. Cuma nanti kalau kitabnya nggak laku ya tanggung sendiri gitu kan, karena para pembelajar itu sudah lebih mudah mencari hadis dengan sistem penomorannya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi gitu. Kalau dia punya standar penomoran tersendiri yang berbeda dengan standar penomorannya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi itu gitu kan, ya nanti tanggung resiko yang ditanggungnya nanti ya boleh jadi yang beli kitab itu sedikit gitu, itu aja sih kan. Nah, adapun yang Bulughul Maram ini belum ada standarisasi untuk penomoran hadisnya, belum ada nanti yang mengklaim ini standar nomor saya, ini standar nomor ini. Kenapa kok belum ada standarisasi? Hadisnya sedikit. Jadi hadisnya sedikit, dan kemudian untuk mengaksesnya jauh lebih mudah gitu, tidak perlu ada
standar penomoran tersendiri ya. Nah ini di dalam kitab Bulughul Maram saya yang ini cetakan lama sih, ini cetakan Darul Kutub Al Islamiyah, ini mulai dari saya mondok dulu di Gontor, nggak tahu ini sudah begini nih anunya. Cuma yang ini berharga di sini adalah catatan kaki saya. Kalau teman-teman mau lihat ya, silahkan ini. Ini catatan-catatan kaki saya di sini. Ketika mendapatkan faidah ya saya tulis begini gitu kan. Ini yang berharga. Ini nggak bisa dijual. Tapi kalau mau beli dengan terbitan yang sama bisa gitu loh. Silahkan beli. Dan saya nggak promosi, ini saya lagi kajian, ini bukan promosi, tapi yang saya ingin saya sampaikan ini berharga bagi saya karena ada catatan kakinya yang nggak bisa dinilai dengan uang. Saya mendapatkan faidah-faidah hadis ini saya catat di sini. Nah ini di hadis yang kelima, yang nomor kelima, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun, akhrajahu Muslim. Janganlah salah seorang kalian, gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mandi di air yang tenang, enggak bergerak gitu. Dalam riwayat yang lain ada tambahan alladzi la yajri, nanti akan kita baca setelah ini, yang dia tidak mengalir. Di air yang tenang tidak mengalir, jangan mandi. Bukannya jangan mandi sini, sampai selesai wa huwa junub, ada hal, ada keadaannya, yaitu apa? Dalam keadaan junub. Artinya jangan mandi junub di air yang tenang, antum nyemplung di situ, jangan. Nggak boleh yang seperti ini. Ini dilarang oleh Nabi. Kemudian larangannya apakah haram, apakah makruh, di sini nanti khilaf para ulama. Kita baca dulu hadisnya gitu loh. Walil Bukhari, kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ini dalam redaksinya Imam Bukhari. Tadi sebelumnya kan redaksi Imam Muslim. Nah, di redaksinya Imam Bukhari ada perbedaan lagi. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Janganlah salah seorang dari kalian itu kencing, buang air kecil, fil ma'id daim, di air yang tenang tidak mengalir, alladzi la yajri, yang dia tidak mengalir, thumma yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi di situ. Nah, mandinya mandi apa? Di sini di riwayat Imam Bukhari nggak disebutkan mandi junub kah atau bukan mandi junub. Wali Muslim, dalam redaksinya Imam Muslim, minhu, kamu mandi darinya. Kalau tadi fihi itu mandi di dalamnya, nyemplung. Dikencingi habis itu dimandiin, jangan. Itu riwayatnya Imam Bukhari. Riwayatnya Imam Muslim, dikencingin kemudian ciduk air buat mandi dari situ, jangan. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan lagi riwayat dari Al-Imam Abu Daud, wala yaghtasilu fihi minal janabah, mandi yang enggak boleh mandi junub. Tapi kalau mandi yang lain kayak mandi main-main gimana gitu kan. Nah, kesannya dalam riwayatnya Imam Abu Daud masih boleh kalau mandinya mandi main-main. Mandi main-main itu gimana? Ya mandinya anak kecil tuh main-main di kolam gitu kan. Anak kecil nanti dia pipis di kolam situ gimana? Habis itu main-main dan lain sebagainya. Nah, ini jadi permasalahan yang insya Allah kita bahas di sini. Sampai di sini teman-teman sekalian, untuk hadis ini dengan berbagai riwayat yang ada, kita mendapati ada beberapa permasalahan. Yang pertama, larangan mandi junub di air yang tenang. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, larangan untuk kencing di air yang tenang. Larangan untuk kencing di air yang tenang. Ini permasalahan yang kedua yang kita dapati dari air ini. Larangan ini, kesemua larangan ini nanti akan kita bahas apakah dia larangan haram atau dia larangan makruh. Nanti apa konsekuensinya kalau dia haram, apakah menjadikan air itu najis atau tidak. Ini insya Allah kita bahas. Kemudian larangan yang ketiga, larangan mandi junub di air yang tenang setelah dikencingi.
Kalau tadi kan yang pertama larangan mandi junub di air yang tenang, entah itu dikencingi atau tidak dikencingi, nggak boleh di air yang tenang, itu larangan. Nah, kita mendapati larangan yang ketiga ini, larangan mandi junub gitu kan di air yang tenang setelah dia kencingin gitu, atau nanti dikencingi sama orang lain gitu kan. Ini larangan yang ketiga. Larangan yang keempat, larangan yang keempat, mandi di air yang tenang setelah dikencingi, mandi apapun itu, mau mandi junub atau mandi bukan junub gitu kan. Nah, ini kita ambil dari kesan dari riwayat-riwayat yang sudah kita baca ini. Nah, kesemua larangan-larangan ini gitu kan, apakah dia mutlak haram ataukah dia hanya sekedar makruh saja gitu kan. Kalau kita merujuk kepada hadis yang kemarin gitu kan, kepada hadis kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang sumur Budo'ah yang menyatakan bahwasanya air itu tidak diubah statusnya menjadi najis dengan suatu apapun gitu kan. Kencingnya orang di tempat yang di air yang tenang tadi gitu kan, atau statusnya seseorang itu junub nyemplung di air yang tenang itu tadi, apakah menjadikan air itu menjadi junub dan menjadikan air itu menjadi najis? Maka kita kembali kepada kaidah yang sudah kita ambil dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri kemarin tentang bi'ru Budo'ah. Nah, pendapat yang kemarin barusan kita review tadi kan ada 3 pendapat gitu kan. Pendapat yang pertama, banyak atau sedikit dia tidak najis kecuali kalau berubah. Jadi patokan najis tidak najisnya adalah perubahan sifat air gitu. Kemudian patokan yang kedua dengan menggunakan kullah tadi. Kalau dia 2 kullah atau lebih berubah, maka dia najis. Kalau tidak berubah, maka dia tidak najis. Kalau kurang dari 2 kullah, berubah ataupun tidak berubah sifatnya, dia dihukumi najis. Nah, nanti kita menetapkan permasalahan di hadis Abu Hurairah ini tentang larangan mandi junub di air yang tenang, tentang larangan kencing di air yang tenang. Ini kita kembali kepada patokan perubahan air yang sudah kita bahas sebelumnya itu tadi. Kalau orang yang kita mulai dari yang kencing dulu ya, karena nanti yang pembahasan dalam keadaan junub nyemplung di air itu nanti ada hadisnya sendiri yang menjelaskan nanti ketetapan dari Nabi SAW bahwasanya air itu tidak junub. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi serta disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Sebentar lagi akan kita baca gitu kan. Nah, di sini kita mulai dari permasalahan kencing dulu di air yang tenang. Kencing di air yang tenang, apakah dia haram atau dia makruh? Maka ini kita kembali kepada kaidah sebelumnya, perubahan air itu menjadi najis atau tidak najis. Kalau kita menggunakan pendapatnya Al-Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan dan Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi, dan ini diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas dan Hudzaifah ibn al-Yaman tadi yang sudah kita sampaikan dalam review di awal kajian kita ini, bahwasanya banyak sedikitnya air itu tidak menetapkan status air itu najis atau tidak, tapi yang menetapkan status air najis atau tidak itu adalah perubahan sifatnya. Maka kalau kita kembalikan kepada kaidah ini, orang yang kencing di air yang tenang gitu kan, kencingnya itu merubah sifat air atau tidak. Ketika kencing orang tersebut merubah sifat airnya, dia kencing di situ, kemudian kolamnya jadi bau kencing semua gara-gara dia kencing di situ gitu. Berarti dia sudah mengubah air kolam itu menjadi najis. Ketika dia sudah mengubah air kolam itu menjadi najis, maka hukum kencingnya itu menjadi haram. Air yang dia itu bisa digunakan orang untuk bersuci gitu kan, tapi dia kencingin di situ hingga dia berubah sifatnya. Ini sepakat haram. Para ulama menyatakan ini haram. Nah, kalau kita menggunakan kaidah ini, ternyata dia kencing di situ tidak mengubah sifat air gitu kan,
maka hukumnya ini maksimal yang bisa kita tetapkan adalah makruh saja, tidak sampai haram. Kenapa? Airnya belum berubah jadi najis. Kalau airnya belum berubah menjadi najis masih bisa dipakai untuk bersuci. Kalau patokan kita tadi pendapatnya Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan atau pendapatnya Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi tadi, yang mana patokan najis atau tidak najis adalah perubahan sifat dari air tersebut. Nah, kalau nanti yang digunakan adalah patokannya mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad, bahwasanya najis atau tidak najis itu nanti ditentukan dengan dua kullah itu tadi. Dia kurang dari 2 kullah, masuk najis di situ, maka dihukumi najis. Maka jelas kalau Anda orang kencing di air ember gitu kan, air di ember itu kurang dari 2 kullah, maka dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i dia melakukan keharaman karena telah mengubah air di ember tersebut menjadi najis. Karena patokan najis yang tadi dalam mazhab Imam Syafi'i kurang dari 2 kullah itu berubah atau enggak berubah tetap najis. Ketika dia menjadikan sesuatu yang suci menjadi najis, yang orang bisa menggunakan untuk bersuci dia jadikan najis, maka dia telah melakukan satu perbuatan dosa dan dia melakukan keharaman gitu kan. Nah, adapun kalau dia tadi kencing di air yang tenang yang dalam jumlah banyak gitu kan, lebih dari 2 kullah, maka maksimal hukum yang bisa kita ambil kalau patokannya tadi adalah patokan mazhab Imam Syafi'i, maksimal hukum yang bisa kita ambil adalah hukum makruh karena tidak mengubah airnya itu menjadi najis. Jadi di sini untuk permasalahan pertama, yaitu hukum orang kencing di air yang tenang, hukumnya apa? Kalau dia mengubah airnya itu menjadi najis, maka dia haram, hukumnya menjadi haram. Tapi kalau dia kencing di air yang tenang tersebut dan airnya belum berubah menjadi najis, patokan berubah najis tidaknya tadi tergantung dari kaidah yang kita pilih tadi, kaidahnya siapa gitu kan. Nah, maka dia tidak haram dan dia tidak maksimal hukum yang bisa kita peroleh adalah makruh gitu. Kemudian permasalahan selanjutnya, konsekuensinya air yang sudah dikencingi tadi apakah masih bisa dipakai untuk berwudu? Ya, kembali lagi kepada kaidah yang tadi. Dia berubah jadi najis atau enggak gitu kan. Di sini memang kaidah yang paling selamat adalah kaidahnya mazhab Al-Imam Syafi'i. Yang selamat gitu kan. Kaidah yang selamat bahwasanya kurang dari 2 kullah, berubah enggak berubah dia najis, buang airnya itu. Ini kaidah yang selamat. Namun kaidah yang saya pilih pribadi tadi adalah pendapatnya Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan dan Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi, dan ini riwayat dari Abdullah ibn Abbas serta riwayat dari Hudzaifah ibnul Yaman gitu kan. Selama dia tidak berubah, dia masih bisa digunakan untuk bersuci, hanya saja makruh. Banyak air yang bagus kok, ngambil air yang ketahuan ada orang pernah kencing di situ, ya ndak usah lah, ada banyak air yang bagus kan, seperti itu Nah, ini ringkasnya permasalahan kita. Kemudian untuk air yang junub bagaimana? Mari kita baca hadis yang ke-6 dan hadis yang ke-7 ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari salah seorang yang pernah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat hadis ini disebutkan kama sahiba Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana bersahabatnya Abu Hurairah dengan Rasulullah. Bersahabatnya Abu Hurairah dengan Rasulullah, mulazamahnya Abu Hurairah dengan Rasulullah itu kurang lebih 3 tahun saja. Kurang lebih 3 tahun, beberapa bulan gitu, nggak sampai 4 tahun. Kenapa kok bisa dikatakan demikian? Abu Hurairah baru masuk Islam itu di tahun ke-7 Hijriyah, pada saat kemenangan yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin pada pertempuran Khaybar. Nanti insya Allah di kajian sirah mudah-mudahan kita bisa mendapati sampai pada kisahnya pertempuran Khaybar itu kan. Nah, jadi kalau beliau baru masuk Islam di tahun yang ke-7 Hijriah ini, dan beliau itu hijrah bersama kabilahnya dari Yaman, kabilah Daus, itu ke Madinah.
Artinya kebersamaan beliau dengan Rasulullah dari tahun ke-7, tahun ke-8 Fathu Makkah, tahun ke-9 itu utusan-utusan datang kepada Nabi gitu kan. Di tahun ke-10 itu haji wada. Kemudian masuk tahun ke-11 bulan Rabiul Awal Rasulullah SAW wafat. Dan ini yang tahun ke-7 Hijriah ini kan gak genap gitu kan. Mulai dari tahun yang keberapa di bulan yang keberapa Abu Hurairah itu masuk Islam. Jadi kurang lebih 3 tahun beberapa bulan ini kebersamaannya Abu Hurairah bersama Rasulullah. Nah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini juga kurang lebih kebersamaannya dengan Rasulullah sama seperti kebersamaannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa isi hadisnya? Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajul. Rasulullah melarang seorang wanita mandi dengan sisa air dari laki-laki. Ini gimana perempuan mandi sisa air laki-laki? Maksudnya istri sisa air suami. Kalau istri sama suami mandi berdua itu wajar. Selain istri, selain suami mandi berdua, cowok cewek itu masih anak kecil. Masih anak kecil ya, biasa kayak gitu kan. Tapi udah gede gitu kan, mandi berdua kayak gini cowok cewek bahaya, musibah yang seperti itu. Waliyadzubillah. Maka yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah yang sudah Allah Subhanahu wa taala halalkan, yaitu suami istri. Ketika mandi berdua, janganlah nanti istri itu mandi dengan sisa air suaminya, atau sebaliknya awir rajul bi fadlil mar'ah, atau suami mandinya dengan bekas air istrinya. Tapi yang dilakukan gimana? Wal yaghtarifa jami'an, hendaknya keduanya itu saling menciduk. Nah, kalau kayak gitu nanti suami istri mandi berdua berendam di bak gitu gimana, Ustaz? Ini dilarang. Hanya saja larangannya ini gitu kan. Ini mandi yang gimana gitu kan. Kalau mandi junub, iya. Kesannya itu hadis ini dia lebih cenderung kepada larangan untuk mandi yang wajib. Tadi yang mandi yang main-main kan, main-main suami istri kayak gitu. Ini nggak jadi masalah yang demikian. Nanti akan kita lihat setelah ini gitu kan, hadis yang menunjukkan bahwasanya boleh gitu kan, suami istri nanti mandi berdua terus kemudian berendam di bak yang sama gitu kan, boleh. Nanti kita akan baca hadis Maimunah. Tapi di sini Rasulullah memberikan anjuran kalau nanti untuk mandi junub wal yaghtarifa jami'an, masing-masing itu menciduk satu-satu, jangan nyemplung di bak mandi bareng kayak gitu. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Nasa'i dan isnadnya itu sahih. Nah, kemudian yang kebalikan dari hadis ini adalah hadis Abdullah ibn Abbas yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa 'ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana yaghtasilu. Mungkin di majelis sebelumnya sudah pernah saya sampaikan atau di majelis-majelis yang lain, kalau ada kana setelah itu kemudian fi'il mudhari, ini menunjukkan aktivitas itu sering dilakukan. Maka kalau kita mau menerjemahkan hadis ini, Rasulullah itu sering mandi. Mandi gimana? Bi fadli Maimunah, dengan sisa airnya Maimunah. Maimunah itu siapa? Istri Rasulullah. Kapan menikahnya? Tahun ke-8 Hijriyah. Pada saat peristiwa Fathu Makkah itu dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kebersamaannya Ibunda Maimunah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tahun ke-8 Hijriyah, tahun ke-9 Hijriyah, tahun ke-10 Hijriyah, tahun 11 Hijriyah Rasulullah wafat. Ini kebersamaannya di situ. Kalaupun hadis ini dikatakan seringnya mandi dengan Maimunah, ya kisaran tahun ini saja gitu loh. Kok bisa tahu sering? Abdullah ibn Abbas itu ponaannya Maimunah gitu loh. Jadi Maimunah ini adik dari ibunya Abdullah ibn Abbas. Rasulullah sepupunya Abdullah ibn Abbas gitu loh. Ayahnya Abdullah ibn Abbas, Abbas ibn Abdul Muttalib, paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
pasca Fathu Makkah, Abdullah ibn Abbas ini ikut hijrah bersama keluarganya ke Madinah. Ketika bermukim di Madinah, Abdullah bin Abbas ini sering menginap di rumah bibinya ini, Maimunah. Hingga kemudian beliau mengetahui informasi ini karena Maimunah tidak lain adalah bibinya Abdullah bin Abbas sendiri. Nah, kemudian kalaupun tadi dikatakan Maimunah itu sebentar saja dengan Nabi SAW, mulai dari tahun ke-8 Hijriah, tahun 11 Hijriah Rasulullah wafat, kita dapati informasi lain di dalam literatur kitab hadis yang lain yang juga dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Qala rahimahullah wa li ashabis sunan, dalam redaksinya Ashabus Sunan, dalam redaksinya para penyusun kitab sunan, tidak ditetapkan secara terperinci istrinya ini hanya Maimunah saja. Tapi apa? Ightasala ba'du azwajin Nabi, sebagian istri Nabi, salah seorang istri Nabi. Yang mana redaksi hadis ini memberikan kesan kepada kita bahwasanya Rasulullah melakukan mandi yang dengan sisa air dari istrinya itu tidak hanya dengan Maimunah saja, tapi juga dengan istri-istrinya yang lain. Kalau dengan istri-istrinya yang lain, aktivitas ini memang lumrah dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, ini dinyatakan dalam hadis Ashabus Sunan, ada salah seorang istri Nabi SAW mandi fi jafnah. Jafnah itu tempat makanan yang lebih luas dari qas'ah. Para ulama lughah mendefinisikan jafnah itu lebih luas dari qas'ah. Qas'ah itu tempat makan yang mana cukup untuk menempatkan makanan untuk 5 orang, itu qas'ah. Adapun jafnah ini dia cukup untuk memberi makan orang-orang itu 10 orang. Nah, kalau begitu bisa kita gambarkan tempat yang cukup untuk makan 10 orang itu, bahkan lebih seperti itu, tempatnya itu besar. Ya bisa kita katakan gentong lah. Tapi gentongnya kalau yang gentong besar itu kan itu berapa orang? Nggak 10 saja, itu lebih dari 10. Puluhan gitu kan. Kalau yang 10 gentongnya kecil. Nah, ini sebagian istri Nabi mandi fi. Dalam hadis ini disebut fi itu di dalam berarti nyemplung, berendam di situ gitu. Ketika berendam di situ, faja'a liyaghtasila minha, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air, menciduk untuk beliau mandi. Sementara di dalam tempat air itu gitu kan, sebagian istri Nabi mandinya di situ gitu loh. Faqalat, maka dikatakanlah, wahai Rasulullah, inni kuntu junuban, saya ini junub wahai Rasulullah, ini airnya ini kena badan saya berendam di sini, saya lagi junub gitu loh. Faqala innal ma'a la yajnub, kata Nabi, air ini tidaklah junub. Hadis disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Maka teman-teman sekalian, ikhlas sekalian yang dirahmati oleh Allah, jamaah kaum muslimin yang menyaksikan kajian ini pilihan saya. Hadis inilah yang saya pilih, bahwasanya keadaan junub seseorang itu tidak menjadikan airnya juga ikut junub sehingga terlarang kita bersuci dengan air itu, gitu loh. Air itu tetap boleh digunakan untuk bersuci, dan Nabi melakukan yang seperti ini untuk memberikan memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya yang demikian ini masih boleh digunakan untuk bersuci. Hanya saja makruh. Kenapa kok makruh? Sebelumnya tadi di hadis yang sebelumnya ada larangan. Maka larangannya ini tidak sampai pada derajat haram, larangannya sampainya pada derajat makruh. Kenapa kok makruh? Rasulullah pernah memberikan contoh melakukan hal tersebut, mandi dari sisa air istrinya sendiri gitu. Dan dengan tegas Nabi mengatakan airnya tidak junub. Nah, air yang tidak junub ini nanti yang dijadikan kaidah oleh sahabat tadi seperti Abdullah ibn Abbas dan kemudian Hudzaifah ibnul Yaman ketika memfatwakan, nanti ditanya oleh para tabi'in yang lain, ini begini, jawaban mereka innal ma'a la yajnub, air tidak junub.
Kalau kemudian kemasukan najis dan belum berubah, maka difatwakan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Karena dia masih air, belum berubah sifatnya gitu kan. Meskipun najis masuk di situ, hanya saja makruh. Itu tadi ya. Dia makruh. Kalau ada air yang lain itu lebih baik. Jika tidak ada air selain itu, maka yang demikian masih diperbolehkan untuk bersuci. Faedah di sini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam, yang nampak di sini situasi dan kondisi di Mekah dan Madinah itu adalah situasi dan kondisi yang air itu tidak selamanya melimpah ruah. Ada beberapa musim yang air itu bisa jarang didapati gitu kan, untuk dilakukan bersuci. Demikian ada musim tersendiri. Allah Ta'ala alam, boleh jadi ketika Nabi SAW melakukan yang demikian ini pada saat musim dan kondisi yang memang air itu sulit gitu loh, sehingga air yang ada ini sisa mandi istrinya gitu kan, masih beliau gunakan untuk masih beliau gunakan untuk bersuci seperti itu. Nah inilah faedah yang kita dapati dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begini, kenapa begitu, gitu. Dan kemudian perbedaan dari riwayat-riwayat inilah yang juga nanti menjadi faktor adanya perbedaan pendapat nanti di tengah-tengah para ulama. Faedah terakhir yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, gitu. Saya mengutip perkataan dari Al-Imam Aun ibn Abdillah. Al-Imam Aun ibn Abdillah ini adalah saudara dari tabi'in yang thiqah di Madinah. Bahwasanya Al-Imam Aun ibn Abdillah ini saudaranya yang di Madinah itu satu dari 7 pakar ahli 7 ahli fikih yang dikenal di kota Madinah. Aun ibn Abdillah sendiri, beliau adalah faqih dan ahli hadis yang berada di Kufah, beda tempat. Al-Hudhali. Al-Imam Aun ibn Abdillah itu mengatakan, ma uhibbu anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu. Saya itu lebih tidak senang kalau para sahabat Nabi itu tidak berbeda pendapat. Kenapa? Fa innahum law ijtama'u ala amrin thumma tarakahun nasu tarakas sunnah. Kenapa? Kalau para sahabat Nabi itu nanti bersepakat dengan suatu pandangan gitu kan, tentang suatu pendapat, ada kaum muslimin satu yang tidak berpegang dengan pendapat yang mereka telah sepakati, maka seorang muslim tersebut dianggap telah meninggalkan sunnah, dianggap telah meninggalkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini wa idza ikhtalafu fi amrin gitu kan, ketika mereka ikhtilaf di dalam satu perkara, 2 perkara atau 3 perkara, fa akhadha rajulun biqauli wahidin minhum wa tarakal akhar lam yatrukis sunnah. Ketika ada seorang dari kaum muslimin nanti berpegang dengan satu pendapat sahabat ini, tapi tidak berpegang dengan pendapat yang lain yang berbeda dengannya gitu, dia belum keluar dari koridor sunnah, belum dikatakan orang tersebut telah menyelisihi sunnah. Maka ketika kita melihat perbedaan pendapat yang demikian gitu kan, saya pribadi tadi pilih pendapat atau pandangan yang ditetapkan oleh Al-Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan dan Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi, bahwasanya patokan najis atau tidak najis itu adalah perubahan sifat air. Nah, bagi teman-teman sekalian nanti yang juga mau yang lebih memandang lebih selamat, lebih hati-hati pandangannya Imam Syafi'i yang 2 qullah itu tadi, silahkan. Jadi ketika saya tidak berpegang dengan pendapatnya Imam Syafi'i, saya memandang lebih aman apa yang dipegang oleh Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan gitu kan. Nah, mereka adalah para salaf, masih masuk dalam koridor salaf atba'ut tabi'in periode yang ketiga itu. Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan dan Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi ini sejaman dengan Imam Syafi'i. Imam Abdurrahman bin Mahdi inilah yang minta Imam Syafi'i untuk nulis Ar-Risalah
kitab risalah usul fikihnya itu. Maka ditulis oleh Imam Syafi'i, dikirimkan kepada Abdurrahman bin Mahdi itu sebagai kaidah patokan beliau itu untuk memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pandangan beliau rahimahullah. Ketika saya memilih satu dari pendapat para salaf dan tidak berpegang dengan pendapat salaf yang lain gitu kan, alhamdulillah di sini berdasarkan kaidahnya Al-Imam Aun bin Abdillah, itu seseorang belum keluar dari koridor sunnah dan belum bisa divonis dia telah menyelisihi sunnah. Maka hati-hati teman-teman yang terburu-buru menilai ini orang nggak sesuai sunnah, ini menyelisihi sunnah, nggak nyunnah dan lain sebagainya. Hati-hati, jangan terburu-buru untuk menilai seseorang atau menghukumi seseorang dia telah menyelisihi sunnah, kemudian menyelisihi seseorang dia fulan di atas bid'ah. Maka apa yang kita ucapkan, yang kita sampaikan, kita nilai itu, ini nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika salah seorang dari kita nanti menilai, oh fulan alal bid'ah, oh fulan mubtadi'ah alul bid'ah finnar gitu kan. Kalau dia memang benar ahli neraka dan ahli bid'ah, maka selamat dia omongannya itu. Tapi kalau ternyata tidak gitu kan, hati-hati kalau Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepada siapa yang mengucapkannya itu, wal iyadu billah. Maka yang demikian ini hati-hati. Para ulama dahulu tidak terburu-buru dalam menetapkan hukum bagi saudara-saudaranya apabila melihat ada kekeliruan, kesalahan dari saudaranya. Perintah yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada kita di Al-Qur'an adalah tawasau. Ayo saling menasihati. Antum salah di sini gitu loh. Enggak begini anunya. Para salaf begini, nasihatin gitu kan. Tapi kalau nanti masing-masing punya salaf, ya sudah, toleransi satu sama lain, masing-masing ada salafnya, yang satu pegang salaf yang ini, yang satu pegang salaf yang ini, silahkan gitu. Dan dia belum keluar dari koridor sunnah. Ikhtilaf yang seperti inilah ikhtilaf yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang seperti ini sebagai rahmat bagi kaum muslimin, agar aturan Allah itu tidak di satu sisi nanti dianggap terlalu ketat hingga menyusahkan mereka yang lain, dan juga tidak dianggap terlalu longgar hingga nanti bagi siapapun akan bermudah-mudah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang dituntunkan oleh para salaf di sini adalah kita bersikap tengah-tengah dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mungkin ini kesempatan sore hari ini yang bisa kita pelajari dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Insyaallah pada pertemuan majelis yang akan datang kita membahas permasalahan tentang jilatan anjing di dalam tempayan, di dalam ina, pokoknya tempat air. Kemudian kalau dijilat anjing itu bagaimana hukumnya, insyaallah kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Ini saja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.